Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giovanni Dwiki Kurniawan. Di video ini, kita akan menjelajahi lebih dalam mengenai Asia Pacific Economic Cooperation, atau lebih dikenal dengan singkatannya APEC. APEC adalah sebuah forum ekonomi regional yang beranggotakan 21 ekonomi dari kawasan Asia Pasifik. Forum ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan perdagangan bebas, dan memperkuat kerjasama di antara negara-negara anggotanya. APEC pertama kali dibentuk pada tahun 1989, berawal dari kesadaran akan pentingnya integrasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik yang merupakan salah satu kawasan paling dinamis di dunia. Pada dasarnya, APEC berperan sebagai platform di mana negara-negara anggotanya bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Dengan populasi lebih dari 2,8 miliar orang dan menyumbang sekitar 60% dari total produk domestik Bruno atau PDB dunia, APEC menjadi forum yang sangat berpengaruh dalam mengarahkan kebijakan ekonomi global. Anggota APEC terdiri dari berbagai negara yang memiliki tingkat ekonomi berbeda-beda, mulai dari negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia, hingga negara berkembang seperti Indonesia, Vietnam, dan Papua Nugini. Hal ini menjadikan APEC sebagai forum yang sangat unik, karena menyatukan berbagai kepentingan ekonomi dalam kerangka kerjasama yang inklusif. Salah satu prinsip utama yang dipegang oleh APEC adalah open regionalism. Ini adalah konsep yang berbeda dengan blok perdagangan eksklusif, karena APEC tidak berupaya membentuk suatu zona perdagangan tertutup yang hanya melibatkan negara-negara anggotanya. Sebaliknya, open regionalism mendorong integrasi ekonomi yang bersifat inklusif. Artinya, manfaat liberalisasi perdagangan dan investasi tidak hanya dirasakan oleh negara-negara anggota APEC, tetapi juga oleh mitra dagang non-anggota. Prinsip open regionalism ini bertujuan untuk memperkuat integrasi ekonomi global dengan menjaga keterbukaan pasar dan mendorong kompetisi yang sehat. Dengan kata lain, APEC tidak menetapkan batasan-batasan terhadap negara-negara di luar kawasan, sehingga negara-negara lain tetap bisa ikut terlibat dalam dinamika perdagangan di kawasan ini. Selanjutnya, dinamika liberalisasi perdagangan dan investasi. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana liberalisasi perdagangan dan investasi menjadi bagian dari agenda utama APEC. Sejak dibentuknya pada tahun 1989, APEC telah menekankan pentingnya menghapuskan hambatan perdagangan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Agenda ini diwujudkan melalui rencana aksi yang dikenal sebagai Bogor Goals, yang bertujuan untuk mencapai liberalisasi penuh pada tahun 2020 bagi ekonomi maju dan 2040 bagi negara berkembang. Namun, dinamika liberalisasi di kawasan ini tidak selalu mulus. Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk perbedaan tingkat perkembangan ekonomi antar anggota APEC, kekhawatiran akan hilangnya kedaulatan ekonomi nasional, serta potensi dampak negatif terhadap sektor-sektor ekonomi tertentu di masing-masing negara. Meskipun demikian, melalui inisiatif-inisiatif seperti APEC Business Travel Card dan program Trade Facilitation yang bertujuan untuk mengurangi biaya transaksi perdagangan,
APEC tetap berkomitmen untuk memperkuat arus perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Sebagai kesimpulan, prinsip open regionalism yang diusung oleh APEC dan agenda liberalisasi perdagangan serta investasi telah menjadi fondasi penting dalam membentuk dinamika ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Melalui upaya ini, APEC tidak hanya berfungsi sebagai forum ekonomi regional, tetapi juga sebagai motor penggerak untuk integrasi ekonomi global yang lebih luas. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.